Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah li abwabal ilmi wa nural qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat kita mantapkan di hati kita atas semua limpahan rahmat karunia yang Allah berikan sampai saat ini. Dengan rahmat tersebut kita masih dapat beribadah kepada Allah, masih dapat melangkahkan kaki mendatangi Baitullah ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah. Karena rahmat karunia Allah, kita masih dapat melaksanakan amal-amal soleh. Pagi ini kita melaksanakan kewajiban bertolabul ilmi. Sungguh semua ini semata-mata karena rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Selayaknya kita memantapkan syukur di hati yang Allah kemudian berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu kenikmatan yang besar karena cintanya Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Setelah yang lalu kita melewati bulan suci Ramadan, berada di dalamnya, mendapatkan pembinaan dari Ramadan sehingga terjadi peningkatan kualitas beragama kita, terjadi peningkatan kualitas beribadah, bahkan memantapkan hati untuk beristiqomah. Tetapi ketika Ramadan sudah berakhir, kemudian kita masuk di bulan Syawal. Bulan Syawal menjadi ujian atas keistiqomahan kita. Berat sekali beristiqomah di bulan Syawal itu. Amalan Ramadan yang begitu hebat dilaksanakan siang dan malam ibadahnya, ketika di bulan Syawal kita merasakan begitu berat untuk mengistiqomahkan ibadah-ibadah itu. Tetapi saya katakan tadi, karena Allah Maha Cinta kepada hamba yang beriman, begitu Syawal berakhir, Allah menyediakan untuk kita 3 bulan berturut-turut yang disebut bulan-bulan haram. Ini urutan yang luar biasa itu, yang menjadi bukti cinta Allah kepada kita hamba beriman. 3 bulan berturut-turut bulan-bulan haram setelah kita begitu berat beristiqomah di bulan Syawal. Allah tetap menghendaki kita beristiqomah, sehingga dihadirkan 3 bulan berturut-turut bulan haram. Bulan haram itu jumlahnya ada 4. Yang 3 bulan berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu lagi terpisah nanti di belakang, yaitu bulan Rajab. Rasulullah mengatakan ini disebut dengan Syahrullah. Ini bulan-bulannya Allah.
Kalau Ramadan itu bulan umatku, kata Rasulullah. Yang 4 bulan ini dalam Al-Quran Allah mengatakan Asy-Syahrul Hurum. Ini bulan-bulan haram, artinya bulan yang dihormati. Karena bulannya Allah, wajib menghormati bulan itu. Mendapatkan kesamaan gitu dengan Ramadan. Ibadah, amal soleh, kebaikan, apapun yang dilakukan di bulan suci Ramadan kemarin itu catatannya dilipat gandakan. Sama dengan di bulan-bulan haram yang 4 itu. Sekarang 3 berurutan nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang berurutan ini pun sama. Ketika kita melakukan ibadah, amal soleh, kebajikan, maka catatannya dilipat gandakan. Yang berbeda kalau di Ramadan seseorang melakukan dosa atau maksiat, itu catatannya sesuai dengan dosa yang dilakukan saja, tidak dilipat gandakan. Itu di Ramadan. Kalau seseorang melakukan dosa, catatannya sesuai dengan dosa yang dilakukan. Tapi kalau di bulan-bulan haram ini, seseorang yang melakukan dosa atau maksiat, itu catatannya dilipat gandakan. Ini yang berbeda. Sehingga dahsyat sekali urutan bulan yang Allah berikan buat kita itu. Itu untuk menjaga karakter keistiqomahan kita dalam beragama. Sehingga kita orang-orang beriman akan termotivasi. Oh, sekarang sudah ada di bulan haram nih. Nah, artinya ibadah kita dilipat gandakan, tapi ingat ketika melakukan dosa juga akan dilipat gandakan. Salah satu kebiasaan orang-orang Arab ketika itu, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah menghormati bulan-bulan haram, Bapak Ibu sekalian. Satu di antara bentuk penghormatan terhadap bulan ini, jika sudah masuk bulan Dzulqa'dah, maka masyarakat ketika itu tidak melakukan safar untuk berniaga. Nggak ada yang berangkat dagang ke Syam, ke Syria, kemana, nggak ada. Kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, mereka diam di rumah. Dzulqa'dah itu artinya duduk di rumah, gak mau kemana-mana. Kenapa dia gak mau safar untuk berniaga? Jawabannya satu, kalau sudah keluar untuk safar panjang itu, mereka khawatir akan bermaksiat. Ini bulan haram, bulannya Allah yang harus dihormati. Itu masyarakat tradisi Arab jauh sebelum Nabi Muhammad lahir sudah menghormati bulan-bulan ini. Yang kedua, 3 bulan berurutan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dikenal juga dengan bulan-bulan haji. Nah, kalau sudah masuk bulan-bulan haji nih, Masya Allah, Allah banyak menentukan syariat itu. Diharamkan peperangan di bulan-bulan haram itu, Pak, tak boleh. Tadi kan kita menjaga jangan sampai bermaksiat. Loh, kalau 4 bulan haram kita menjaga untuk tidak bermaksiat, maka akan membentuk karakter istiqomah. Kenapa bulan haram itu jumlahnya ada 4? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jika dirata-rata, 1 bulannya 30 hari dikali 4 itu 120 hari. Angka 120 dalam Al-Quran ini angka perubahan, Pak. Angka perubahan keistiqomahan yang sempurna. Dari mana isyaratnya? Ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Dari air menjadi darah, kata Rasulullah, itu 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, itu 40 hari. Kemudian membungkus tulang belulang, itu 40 hari. Di dalam kandungan, tepat 120 hari, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Ini angka 120 itu, ya Allah. Jadi kalau 4 bulan kita beristiqomah gitu, ini tarbiyahnya ya, cara mendidik Allah kepada kita. 4 bulan kita beristiqomah ini, insya Allah, maka kemudian kita mendapatkan kemantapan dalam beragama. Ini maknanya. Nah, ketika sudah ada di 3 bulan sekarang bulan-bulan haram, maka ini masuk bulan-bulan haji, kita merenung, haram berperang, kemudian menjauhkan diri terus dari segala bentuk kemaksiatan apapun itu, karena kita harus menghormati bulan ini. Nanti menjadi karakter kebiasaan untuk menghindarkan kemaksiatan.
Kita nggak boleh ribut Pak, nggak boleh berantem. Ini di bulan-bulan haram nih, nggak boleh berselisih tuh di bulan haram. Jadi kalau lagi ada yang kesel-kesel sekarang kepada seseorang, tahan aja dulu sampai nanti bulan Muharram selesai. Karena ini harus dihormati bulan ini nih. Kalau lagi mau ada yang berantem-berantem, tahan aja dulu untuk menghormati bulan ini. Coba lihat, ketika sudah orang-orang yang haji berihram di bulan-bulan ini, apa pesan Al-Quran itu? Fala rofatha wala fusuqu wala jidal. Fala rofath, jangan kamu ngomong yang jorok. Wala fusuqu, jangan fasik. Yang ketiga, wala jidal, jangan berantem. Ini ayat 197 surat Al-Baqarah. Pasal 1 bab haji dalam Al-Quran itu. Fala rofatha wala fusuqa wala jidal. Jangan ngomong sembarangan, yang kotor, yang jorok, jangan. Kemudian jangan fasik. Kemudian wala jidal. Jidal itu berbantah-bantahan. Ya berantem kalau bahasa kitanya, ribut, jangan. Jangan bantah-bantahan kata Allah. Ini bulan-bulan haram tuh, Masya Allah. Ketika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini disebut bulan-bulan haji, Bapak Ibu sekalian, maka fokus kita itu ada pada keteladanan yang Allah berikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini materi pagi ini yang kita ingin kupas dari sisi yang berbeda, bahwa sosok ini, Nabi Ibrahim ini, dijadikan teladan buat kita generasi setelahnya. Kita mau ngambil keteladanan. Yang pertama, Allah menyebut dua nama makhluk manusia sebagai Khalil. Khalil itu artinya kekasih. Nabi Muhammad itu disebut sebagai kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim juga sama, Ibrahim Khalila. Ibrahim itu kekasihnya Allah. Sampai di situ kita ngerenung itu sejenak. Ya Allah, gimana ada dua orang makhluk, ini makhluk ini, kemudian kholiknya, Allah penciptanya, menyebut sebagai kekasihnya. Itu kayak apa dua nama ini, itu dua sosok ini ya. Bukan dua nama, dua sosok. Karena nanti banyak nama Muhammad, banyak nama Ibrahim juga gitu. Dua sosok ini disebut kekasih. Nanti kita dapat jawaban kenapa dua nama ini ketika kita sholat tadi kita sebut gitu. Kita dapat jawabannya. Kenapa dua nama ini ikut dalam sholat kita. Yang kedua, Allah menyebut dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu dijadikan uswatun hasanah oleh Allah buat kita generasi setelahnya. Uswatun hasanah itu teladan yang paling terbaik. Nggak ada yang paling hidup ini yang paling sempurna untuk jadi teladan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Nabi Ibrahim juga sama disebut dengan uswatun hasanah. Coba lihat yang nomor 1 itu. Saya nukilkan surah ke-60, surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagimu pada diri suri tauladan yang baik pada pribadi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Lihat kalimatnya, walladzina ma'ahu. Bukan hanya sosok pribadi ini, tapi orang yang bersama dengannya. Siapa itu? Keluarga. Maka kalimat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali'a, kepada Muhammad wa ala ali, dan juga keluarga Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Nah itu dia. Ibrahim dan juga keluarga Ibrahim. Karena kalimat ayatnya walladzina ma'ahu. Maka kita sebut dua nama itu dan keluarganya juga kita sebut. Kenapa? Karena ada uswatun hasanah di situ. Ini yang kedua.
Sudah disebut kekasih oleh Allah. Yang kedua disebut sebagai uswatun hasanah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak moyangnya tauhid. Dia peletak dasar pondasi tauhid di muka bumi. Ini nanti target kajian kita adalah bagaimana kita membentuk karakter tauhid dalam diri kita dengan keteladanan kepada Nabi Ibrahim. Yang berikutnya, dia dikenal juga sebagai penghulu para nabi, penghulu para rasul, karena generasinya nanti menjadi generasi kenabian itu sampai nabi penutup. Ini Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, Nabi Ibrahim adalah sosok muslim sejati. Ini yang ingin kita teladani, muslim sejatinya Nabi Ibrahim yang menjadi uswatun hasanah buat kita. Lihat salah satu doa yang diabadikan dalam Al-Quran yang nomor 2. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikan kami berdua sebagai muslim sejati. Dan juga anak cucu keturunan kami, jadikan mereka muslim sejati. Insya Allah, Bapak Ibu, tidak ada rasanya doa para nabi, para rasul yang paling banyak diabadikan dalam Al-Quran kecuali doanya Nabi Ibrahim. Itu paling banyak diabadikan dalam Al-Quran. Indah-indah gitu. Dan doa-doa yang diijabah. Kalimatnya, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua muslim sejati. Kenapa kalimatnya berdua? Nanti dengan putranya Ismail. Karena doa ini dipanjatkan setelah beliau meninggikan tembok-tembok Ka'bah. Oke, yang pertama bahasan kita tentang pondasi tauhid. Tauhid ini pondasi agama, yaitu la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, dikenal sebagai peletak dasar tauhid. Dengan kokohnya tauhid, maka pesan ini untuk kita, beragama itu tidak akan bisa tumbuh subur agama itu jika pondasi tauhidnya rapuh. Tauhid itu keimanan, keyakinan kita kepada Allah yang Maha Esa. Kalimatnya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada kecuali Allah. Misalnya gini, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Loh, tiang-tiang ini gimana bisa berdiri kokoh jika dia tidak punya pondasi yang kuat? Jadi sholat itu bisa berdiri kokoh kalau pondasi tauhidnya bagus. Nanti kalau ada seorang Islam yang dia tidak sholat, maka jawabannya itu pondasinya kacau gitu. Banyak orang Islam yang tidak sholat, itu pondasinya yang rusak gitu. Asyamu junnatun, puasa itu temboknya. Lah tembok ini gimana mau diri kalau nggak ada pondasi di bawahnya? Nggak bisa. Zakat, infak, sedekah itu atap bangunan kita itu beragama. Istana yang bakal kita diami nanti di akhirat itu kan bangunnya sekarang. Kalau kita sholatnya kita mantapkan, tiang istananya sedang kita mantapkan gitu. Puasa itu sudah temboknya, zakat, infak itu akan menjadi atapnya. Semua ibadah itu akan menjadi ornamen istana kita, apapun itu. Jadi sekarang kita sedang merangkai bangunan yang akan kita tinggali nanti di surganya Allah. Bakal berbeda-beda istananya itu, nggak akan sama. Orang Rasul pernah menyampaikan dalam sabdanya itu, ada yang nanti di pinggir klasternya gitu kan, ada yang nanti di tengah, ada di surga yang tinggi gitu untuk orang-orang yang asanu khuluqo, orang-orang yang akhlaknya mulia. Beda-beda, view-nya juga beda-beda. Itu tergantung bagaimana kita merangkai ketika di dunia ini. Nah, karena pondasi lah yang kemudian menyebabkan ini jadi tumbuh, nih beragama ini jadi terbangun gitu. Pondasi itu bernama la ilaha illallah. Kisah para nabi, kisah para rasul selalu sampai pada pencarian itu. Kita lihat pencarian tauhidnya Nabi Ibrahim. Saya nukilkan Al-An'am 76 sampai 79. Yang A,
Kita baca ayatnya sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumin dallin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Suatu malam Ibrahim melihat bintang. Apa dia bilang? Hadza Rabbi. Oh, ini Tuhanku. Ketika bintang itu tenggelam, la uhibbul afilin. Aku tidak suka kepada yang tenggelam. Tuhanku tidak mungkin tenggelam. Berikutnya dia melihat bulan. Dia berkata yang sama itu. Hadza Rabbi. Wah, ini lebih hebat cahayanya itu. Tapi ketika bulan itu tenggelam, dia pun berkata yang sama. Berikutnya ketika pagi hari melihat matahari terbit, dia berkata, hadza Rabbi, hadza akbar. Wah, ini Tuhanku, ini lebih besar. Nah, tapi ketika matahari itu tenggelam, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Lihat kalimat tauhidnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Lihat tauhidnya. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Masya Allah. Kuhadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Ini sebuah pencarian, Pak. Itu kisah para nabi itu memang begitu. Dulu Nabi Musa itu naik ke bukit Tur Sinin, kan? Watini wa zaituni wa turi sinin. 10 hari dia naik ke bukit Sinai pencarian. Nabi Muhammad coba, dia bawa bekal disiapkan oleh Khadijah istrinya. Naik kemana? Ke Jabal Nur. Di puncak Gunung Nur itu ada gua, namanya Gua Hira. Menginap Nabi semalaman di gua itu ngapain? Pencarian, mencari. Dia pulang. Berikutnya dia minta disiapkan bekal oleh Khadijah untuk 3 hari. 3 malam nginap di sana. Udah pulang lagi. Nanti bawa bekal untuk 1 pekan. Sampai pernah bawa bekal untuk 2 pekan Rasul. Udah pulang. Pencarian. Nabi Ibrahim begitu, melihat bintang, bulan, matahari, dibilang Tuhan itu. Ini pencarian. Maka tauhidnya terbentuk, kuhadapkan wajahku, diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Apa pernyataannya? Wa ma ana minal musyrik. Aku bukan termasuk orang yang musyrik. Tapi ibu sekalian, kalimat ini begitu begitu menggetarkan. Wa ma ana minal musyrikin. Kenapa? Karena dia lahir menjadi mutiara di tengah masyarakat penduduk penyembah patung berhala. Bagaimana dia mengatakan wa ma ana minal musyrikin kalau bukan karena sosok kokohnya tauhid yang menghujam ke dalam kolbunya dia. Penduduk ketika itu menyembah patung berhala, rajanya Namrud yang jolim penyembah berhala. Bahkan berita dalam Al-Quran di surat yang sama, di surah Al-An'am, Allah sampaikan apa? Bapaknya yang bernama Azar itu pembuat patung berhala.
Kebayang. Bapaknya Azar, walaupun nanti kita tahu ternyata Azar ini bukan bapak kandung, tetapi paman. Karena Azar ini silsilahnya dia bapaknya Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu sepupuan gitu. Dia ketemu dalam sezaman. Nanti ketika kaum Nabi Lut, kaum Sodom itu akan dihancur luluh lantakan Allah, itu ada pesan dari Nabi Ibrahim gitu. Dia ketemu sezaman. Tapi Al-Quran menyebutnya bapak. Bapaknya Ibrahim yaitu Azar itu pembuat patung. Kenapa paman disebut bapak? Karena paman bisa jadi wali nanti itu, Pak. Ketika bapaknya sudah nggak ada, itu paman bisa jadi wali. Oke. Wa ma ana minal musyrikin. Ini bapaknya aja pembuat patung. Rajanya zolim, penyembah patung. Semua penduduk itu penyembah patung berhala. Begitu tauhid menghujam, Rasulullah pernah sabda begini. Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi, kata Rasulullah. Jika kalian melihat ada kemunkaran, cegah dengan tangan. Ini sabdanya Nabi. Fa illam yastati fabil lisani. Jika kalian tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Fa illam yastati fabi qalbi. Jika lisan kalian tidak sanggup mencegah kemunkaran itu, dengan hati, kata Rasulullah. Kalau melihat kemunkaran, cegah dengan tangan. Kalau nggak sanggup, dengan lisan. Kalau nggak sanggup, dengan hati. Tapi yang ketiga ini kata Rasul, dzalika ad'aful iman. Yang dengan hati itu menandakan selemah-lemahnya iman. Dengan hati maksudnya kita cuma mendoakan doang. Nah itu. Nabi Ibrahim tidak. Begitu kuat kokoh tauhidnya, dia melihat kemunkaran penyembah patung itu. Kuat menggelora di sini, sumpah dia di hatinya. Lihat di paling bawah tuh ayatnya. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Coba lihat artinya. Sumpahnya dia nih. Demi Allah, itu tallahi, demi Allah. Aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Nih di hatinya ngancam nih. Kapan nih raja dengan bala tentaranya pergi keluar dari tempat ini untuk melakukan kepentingan dia? Hancurin nih patung-patungnya sampai watallahi, demi Allah. Nah, begitu menghujam kokoh pondasi tauhid ini, ternyata benar. Suatu hari raja berangkat dengan tentaranya untuk melakukan safar. Datang Ibrahim malam-malam itu ke tempat ibadah itu. Dia bawa palunya, dia bawa kampaknya, dihancurkan sehancur-hancurnya itu. Semua sesembahan mereka ketika itu. Lihat berikutnya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong. Kecuali apa? Yang paling gede. Kecuali induknya. Itu gak dihancurin sama dia. Biangnya gak dihancurin tuh. Dan ketika dia melakukan aksi itu seorang diri, ini dia Pak. Kokohnya tauhid seorang diri. Gak ada gentar. Nanti yang muncul apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Gak ada takut, gak ada khawatir, gak ada cemas, gak ada sedih. Kenapa? Intan surullah yansurkum. Kalau ujungnya membela agama Allah, pasti Allah akan menolong. Sendirian nggak masalah. Resikonya kebayang. Nih kalau ketangkep pasti dibunuh, pasti itu. Rajanya zalim itu. Namrud itu satu dari dua raja kafir yang wilayah kekuasaan kerajaannya itu minal masyriq ilal maghrib. Kekuasaannya dari timur dan barat itu. Itu Namrud itu. Kalau Fir'aun itu wilayah kekuasaannya Mesir. Mesir aja gitu, nggak keluar dari situ. Tapi kalau Namrud itu dari timur dan barat itu, kafir dia. Yang kedua ada Bukhtun Nasr, itu wilayah kekuasaan sama dari timur dan barat. Nah yang Bukhtun Nasr ini setelah Nabi Daud nantinya. Kemudian ada lagi juga raja beriman yang kekuasaannya dari timur dan barat. Pertama Raja Zulkarnain, yang kedua Raja Sulaiman. Itu kekuasaannya dari timur dan barat itu. Raja Sulaiman kan angin itu jadi kendaraan dia kan. Kemana aja dia pergi itu. Itu angin akan membawa. Jadi pesawatnya itu dengan angin. Zulkarnain coba di surat Al-Kahfi. Itu mengembara dari timur dan barat itu. Sampai dia kemudian mendapatkan sosok penduduk
yang menjadi perusak pada saat itu, namanya Ya'juj. Ya'juj Ma'juj kan gitu. Ya'juj Ma'juj itu laki-laki perempuan itu, laki-lakinya Ya'juj, Ma'jujnya perempuan. Itu semuanya perusak gitu. Dia ketemu dalam pengembara ke timur tuh. Nah, ini Namrud sama. Udahnya zolim, wilayahnya minal masyriq ilal maghrib. Lah, kemudian Nabi Ibrahim begitu kokoh menghancurkan sesembahan Namrud gitu. Disisakan. Ketika dia melakukan aksi itu, rupanya merebot rumah ibadah itu melihat pada malam itu. Ini Ibrahim yang melakukan, dia ngelihat Ibrahim pelakunya. Ternyata benar, ketika berapa waktu kemudian raja kembali dari safarnya, tersulut emosi, raja dapat kabar kalau Tuhan sesembahan dia itu habis. Nah, merebot itu bilang, aku lihat pelakunya Ibrahim. Tangkap dia, kata raja. Nanti kalau kita baca lanjutan dialognya tuh silakan. Nanti ayat lanjutannya dalam Al-Quran, di surah yang sama. Itu terjadi dialog, tangkap dia. Begitu ditangkap, diadili gitu kan, di sidang tuh. Raja tanya, engkau sudah menghancurkan patung-patung Tuhan-Tuhan sesembahan kami. Ibrahim jawab santai saja tuh. Bukan aku pelakunya. Ini ada saksinya? Enggak. Tapi itu pelakunya. Dia tunjuk patung yang besar itu. Rupanya ini sudah skenario Nabi Ibrahim. Kenapa patung yang besarnya tidak dihancurkan? Palunya, kapak untuk alat menghancurkan diletakkanlah di patung yang besar itu, di pangkuan patung itu. Tuh pelakunya dia, buktinya itu palunya masih dipegang sama dia. Raja kan tersulut emosi. Bagaimana mungkin batu itu bisa melakukan sesuatu? Begitu raja ngomong begitu, Nabi Ibrahim jawab, loh kalau dia nggak bisa mendatangkan madorat, kenapa kemudian disembah? Kalau dia tidak bisa mendatangkan manfaat, kenapa kemudian disembah? Naik ini emosinya raja. Begitu naik, lihat yang nomor 5. Yang nomor 4. Qalu harriquhu, bakar dia. Nah itu resikonya. Kebayang Nabi Ibrahim. Ini tauhid, Pak. Tauhid itu kalau kokoh, kita beragama ini kokoh, itu ala takhafu wa la tazanu. Kita nggak ngerasa takut dengan urusan dunia. Nggak sama sekali. Ini nyawa, urusannya kan nyawa, dibakar dong. Nyawa, oke. Diikat tangannya Nabi Ibrahim. Api sudah berkobar hebat karena raja mengatakan qalubnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Perintahkan bikin tempat khusus untuk acara pembakaran dia gitu. Undang semua penduduk kota ini. Begitu sudah disaksikan, api sudah berkobar hebat, Nabi Ibrahim sudah diikat tangannya, sudah siap di dalam ketapel yang akan melemparkan dia ke kobaran api itu, tetap hadir sebuah ketenangan yang luar biasa. Inilah tauhid. Tenang itu. Dia enggak lagi meronta-ronta, melepaskan diri, sama sekali enggak ada. Tidak juga dia berdoa minta diselamatkan kepada ya Allah selamatkan aku ya Allah, enggak ada. Kita enggak temukan dalam literasi manapun itu. Rasulullah SAW membocorkan kepada kita apa yang diucapkan Ibrahim ketika itu. Lihat, yang nomor 6. Akhira qauli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal. Itu ucapannya, Pak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini Rasulullah yang bocorin. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku karena Allah sebaik-baik pelindung. Ini kalimat puncak kepasrahan seorang hamba. Ini kalimat muslim sejati, Pak. Kalimat alamnya begini, tafsirnya nih. Ya Rob, jika badanku ini harus hangus di kobaran api itu dan aku mati terbakar karenanya, aku rela ya Allah, aku ridho, aku pasrah, yang penting engkau tetap cinta kepadaku. Ini puncak muslim sejatinya. Kalaupun aku mati hangus terbakar, gak apa-apa ya Rob, yang penting engkau tetap cinta kepadaku, aku pasrah, aku rela. Lihat, nanti pesan psikologinya buat kita, Pak. Katakan umur kita di dunia ini 63 tahun, kita hidup di dunia. Kalau kita meninggal dunia, kita di alam kubur. Pertanyaan saya, berapa ribu tahun kita di alam kubur? Katakan 1000 tahun, dibanding 63. Singkat banget. Begitu kiamat dibangkitkan, masuk surga. Kalimatnya apa? Khalidina fiha abada.
masuk di dalamnya kekal selama-lamanya. Loh, kalau kalimatnya abadan abada, kalimatnya kekal selama-lamanya, ini yang 63 tahun apa artinya? Gak ada. Dengan alam kubur aja udah gak ada artinya 63 tahun kita hidup. Sehingga kalimat dia, gak apa-apa aku mati juga ya Allah. Yang penting kau tetap cinta kepadaku. Loh, cinta yang menjadi rahmat abadi kan setelah kematian itu. Karena yang lama bukan di dunia, yang lama nanti di alam kubur yang ribuan tahun, yang lama nanti di surganya Allah yang abada, yang kekal selama-lamanya. Sehingga dia katakan, gak apa-apa aku mati hangus terbakar, yang aku inginkan kau tetap cinta kepadaku. Lah kalau seorang hamba beriman sudah memasrahkan begitu bulat, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ya Allah gak mungkin diam lah. Pasti rahmatnya akan tercurah. Lihat yang nomor 7. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa kata Allah? Hai api, menjadi dinginlah kamu, berikan keselamatan untuk Ibrahim. Api itu kan dari awal diciptakan sampai nanti di akhirat ya sunatullahnya panas. Itu sunatullahnya api, memang diciptakannya panas. Tapi yang punya api itu berkata, bardan, kata Allah, dingin kamu, berikan keselamatan untuk Ibrahim. Apinya jawab, sami'na wa ta'na. Taat dia, Pak. Kenapa taat? Garis bawahi, yang nyuruh yang punya. Ini muslimnya ada di situ. Jadi kalau yang punya nyuruh sesuatu, maka muslim itu akan jawab sami'na wa ta'na. Api itu taat, dinginlah dia walaupun sunatullahnya panas. Begitu api sudah reda, sudah redup, keluar Ibrahim. Sehelai rambut pun tidak berani api menyentuhnya. Semuanya berteriak yang menyaksikan, ini sihir yang hebat, ini sihir yang nyata. Bukan, ini bukan sihir. Ini keagungan Allah, Pak, namanya mukjizat. Ya kalau Allah sudah berkehendak yang punya api itu, kenapa? Karena kepasrahan yang totalitas. Oke. Satu, kita ambil pelajaran yang keduanya, apapun yang menjadi ketentuan Allah dalam hidup kita, sepahit apapun masalah yang kita hadapi, serumit apapun urusan yang kita hadapi, lemparkan dengan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu kalau sendiri. Kalau kita berjamaah boleh dengan hasbunallah itu, Pak. Udah itu puncak-puncak kalimat kepasrahan itu. Sama ketika Nabi Musa juga dikejar mau dibunuh Fir'aun, lari kemudian mentok di tepian Laut Merah. Allah kemudian berfirman, idrib bi'asokal bahar. Musa, lemparkan tongkatmu ke lautan itu. Allah apa kalamnya Allah? Hai lautan, terbelah kamu. Yang punya lautan itu terbelah kamu. Yang nyuruh yang punya. Loh kalau yang nyuruh yang punya, jawabannya sami'na. Kita ambil coba pelajaran yang ketiga. Kalau Allah atur kita sesuatu, maka muslim akan menjawab sami'na wa ta'na. Kenapa kemarin Ramadan kata yang punya perut kita nih, kata yang punya, puasa kamu 1 bulan gitu. Siapa yang nyuruh puasa 1 bulan Ramadan? Yang punya perut. Kalau yang nyuruh yang punya, jawabannya sami'na, kita taat, kita puasa sebulan. Malam-malam lagi enak tidur, yang punya kepala kita, yang punya kening ini perintahkan, bangun kamu, sujud, itu keningmu turunkan ke bumi, kita sholat, Pak. Siapa yang nyuruh? Yang punya jidat kita ini yang nyuruh. Jawabannya sami'na. Coba muslimah ibu-ibu, kata yang punya kepala itu bilang, tutupi kepalamu dengan kerudung. Siapa yang nyuruh? Yang punya kepala itu yang nyuruh. Bukan guru, bukan ustadz, bukan orang tua, bukan suami yang nyuruh, tapi yang punya kepala. Maka prinsip muslim sejati, jika Allah atur kita sesuatu, jawabannya sami'na wa ta'na. Kalau Allah menentukan sesuatu, walaupun pahit, jawabannya hasbiyallah. Pelajaran dari Nabi Ibrahim buat kita. Sudah, akhirnya ini menjadi mukjizat dan Nabi Ibrahim dakwah tauhid ketika itu walaupun berhadapan dengan raja yang kekuasaannya pada saat itu sangat luar biasa. Zolimnya juga luar biasa. Namrud itu saking zolimnya dia nikahi ibu kandungnya dan punya anak.
punya keturunan gitu. Saking zolim-zolimnya raja ini. Insya Allah. Sudah, akhirnya Ibrahim nanti menikah dengan seorang wanita solihah di situ, namanya Sarah. Dia sudah menjaga diri nih Sarah nih, sudah masuk tauhid ketika melihat sosok Nabi Ibrahim. Sudah berumah tangga dengan Sarah, berdakwah tauhid Nabi Ibrahim. Suatu hari ada paceklik di Palestina, kemudian dia putuskan untuk keluar dari Palestina berangkat ke Mesir. Begitu di Mesir, Fir'aun pada saat itu sama zolimnya. Jadi Fir'aun itu bukan nama, dia gelar. Ada ratusan Fir'aun tuh di Mesir gitu. Dari generasi pasti Fir'aun semuanya, itu gelarnya Fir'aun. Zolim juga. Kemudian Nabi Ibrahim ketika sampai merasakan kezoliman Fir'aun, yaitu istrinya Sarah. Fir'aun kemudian ingin melampiaskan nafsu bejatnya kepada Sarah gitu. Dipisahkan Ibrahim di gedung mana, di kerajaan itu, kemudian Sarah di gedung mana. Tapi ketika hendak melampiaskan pada malam itu, Fir'aun tidak sampai badannya mendekat kepada Sarah. Ini karena hasbiyallahnya Sarah. Sarah sudah punya kekuatan tauhid hasil binaan dari suaminya itu. Dia pasrah kepada Allah untuk menjaga kesucian dirinya. Ketika bulat dia menghadirkan Allah, Fir'aun tidak bisa mendekat, dia menggigil. Menggigil, kemudian dia berkata, engkau sudah menyihir aku, doakan aku, doakan aku, doakan aku. Sarah doakan, hilang menggigilnya gitu. Dia tidak berani melampiaskan itu. Tapi besok malam diulang lagi, mengalami hal yang sama. Sampai 3 malam diulang lagi, mengalami hal yang sama. Bahkan dicekik hampir mati yang malam ketiga itu. Siapa? Malaikat yang Allah kirimkan. Sudah, akhirnya dia tidak bisa mendekat kepada Sarah, terjaga. Lama menetap Ibrahim dan Sarah di Mesir. Begitu hendak pulang kembali ke Palestina, raja kasih hadiah kepada Sarah. Hadiahnya seorang wanita namanya Hajar. Cantik wanita ini untuk dijadikan pembantu. Sarah senang sekali, Sarah bahagia sekali dapat hadiah pembantu itu. Diajaklah ke Palestina. Rambutnya sudah memutih Sarah nih, kulitnya sudah kendor, tulangnya sudah mulai rapuh, usianya sudah tidak muda lagi, sudah tua. Dia bilang kepada suaminya Ibrahim, nikahi Hajar agar engkau beroleh keturunan sebagai generasi kenabian. Ibrahim tidak mau. Terus aja berhari-hari dirayu oleh Sarah, nikahi Hajar, enggak mau Ibrahim. Begitu Allah tetapkan, Allah tentukan qadarullah, baru kemudian hadir kemantapan karena Allah sudah menentukan itu. Dinikahilah Hajar dan ternyata benar, dari situ lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Ini bahasa Ibrani, artinya Tuhan telah mendengar. Mendengar apa? Mendengar doa bapaknya Robbi habli mina. Nanti dalam tafsir ada sejarah ulama yang mengatakan Nabi Ibrahim butuh waktu 87 tahun, doanya baru dikabul. Apa yang dilakukan? Keistiqomahan dan tidak pernah putus asa dalam berdoa ini. Nanti kita lihat kenapa doa Nabi dan Rasul paling banyak diabadikan dalam Al-Quran, itu doanya Nabi Ibrahim. Karena dia punya kekuatan itu. Dia minta anak generasi yang soleh, itu perlu waktu 80 tahun lebih. Bayangkan, penantian yang begitu panjang, begitu diberikan, lahir anak laki-laki, coba kita berempati. Kayak apa tuh senengnya? Kayak apa bahagianya Nabi Ibrahim, ditunggu puluhan tahun. Tapi lihat, begitu lahir dan kebahagiaan begitu memuncak di hatinya, Allah punya kehendak berbeda. Suatu hari Nabi Ibrahim diperintahkan membawa anak istrinya keluar dari Palestina. Baru bahagia, Pak. Setelah berpuluh-puluh tahun. Karena yang nyuruh yang punya anak ini, maka jawabannya sami'na. Ini prinsip muslim sejati begitu. Pokoknya kalau Allah nyuruh sesuatu, udah sami'na wa ta'na. Nggak ada tawar-tawaran itu Nabi Ibrahim. Baru bahagia-bahagianya, akhirnya dia perintahkan istrinya, siap-siap engkau berkemas. Kemana? Kita akan melakukan perjalanan panjang. Ini nggak ada tujuan perjalanannya itu. Coba yang nomor 11 itu di bawah. Wa qala inni dhahibun ila rabbi, aku hendak pergi menghadap kepada Tuhanku. Sayahdin ini kalau saya terjemahkan, ini perjalanan ngikuti Google Map-nya Allah. Nah, itu sayahdin itu.
Karena kan emang nggak ada tujuan dia. Sudah berjalan berhari-hari di padang hijau yang subur Palestina tuh berhari-hari. Masuk kemudian di padang pasir yang tanpa tepian berhari-hari terus berpekan-pekan sampai di sebuah pegunungan yang sangat kering. Sampai di situ Google Map-nya habis tuh. Terhenti sampai di pegunungan itu, di lembah itu terhenti. Google Map-nya sudah, perjalanan selesai sampai di situ. Allah perintahkan Ibrahim untuk pulang, Pak. Ini dia yang menjadi, ya Allah, ini muslim sejati ini. Nyawa urusannya, nyawa anaknya dong yang masih merah. Tempat itu ada 3. Tidak ada penduduk, tidak ada tanaman, tidak ada air. Tempat itu. Ini tempat yang gak pernah didiami manusia sebelumnya, Pak. Sudah, pulanglah Nabi Ibrahim. Begitu dia jalan pulang, apa nggak berteriak istrinya? Coba lihat yang nomor berikutnya nih, yang 10, salah angka nih, yang 10. Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi? Hai suamiku Ibrahim, engkau mau kemana? Apa kau tega meninggalkan kami di lembah ini? Di sini nggak ada manusia satupun. Di sini nggak ada tanaman, di sini nggak ada air. Ibrahim nggak jawab, Pak. Nggak jawab, istrinya ngomong begitu. Hai suamiku Ibrahim, gimana kalau nanti bayimu dimakan binatang buas di sini, aku nggak bisa menolong? Nggak jawab, jalan terus. Baru yang ketiga Hajar berkata, Allahul ladzi amaraka bihadza. Hai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu meninggalkan kami di sini?